Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita memasuki pertemuan ke-9. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas fungsi boolean, bentuk kanonik, bentuk baku, dan aplikasinya. Penyajian aljabar boolean ini berbeda, mempunyai nilai fungsi yang sama. Nah, bentuk fungsi boolean mungkin mempunyai ekspresi aljabar yang berbeda. Akan tetapi sebenarnya nilai fungsinya sama. Contoh, ada fungsi f dengan anggotanya xy, maka ini akan sama dengan x aksen, y aksen. Dan fungsi h, xy, itu akan sama dengan x tambah y diaksenkan. Ada juga contoh dengan variabelnya fungsi 3, fx fungsi f, x, y, z. Ini akan sama dengan x aksen, y aksen, z ditambah x, y aksen, z aksen ditambah x, y, z. Dan ada juga fungsi g dengan anggota x, y, z. Ini akan menjadi x ditambah y tambah z dikali x tambah y aksen ditambah z dikali x, y aksen tambah z aksen dikali x aksen tambah y tambah z dan seterusnya. Jadi di sini fungsi yang atasnya ini pengkalian, tapi yang ini ditambah or. Kalau kali itu n, kalau tambah itu or. Jadi seperti itu. Kalau ini ditambah n yang dikalikan, yang di or yang di n kan, jadi kali. Jadi ada dua fungsi yang sama. Fungsi f yang muncul dalam bentuk penjumlahan dari perkalian. Penjumlahan dari perkalian. Ini fungsi f, penjumlahan dari perkalian. Sedangkan fungsi yang kedua, G, ini penjumlahan dari perkalian. Sedangkan yang fungsi G ini dalam bentuk perkalian dari hasil jumlah. Jadi jumlahnya ini kita kalikan dengan yang baris kedua ini. Mengandung, ya, hal ini mengandung suku atau term yang mengandung literal yang lengkap X, Y, Z. Itu untuk bentuk fungsi boolean. Kalau bentuk kanonik, nah ini fungsi boolean yang dinyatakan sebagai jumlah dari hasil kali dari jumlah dengan setiap suku mengandung literal yang lengkap. Jadi ada dua bentuk kanoniknya. Yang pertama minterm atau POSOP. Nah, itu sum of product. Kemudian yang kedua maxterm atau disebut juga product of sum. Nah, sum of product ini adalah penjumlahan dari perkalian. Sedangkan ini perkalian dari jumlah ini ya, sum of product, penjumlahan dari perkalian, product of sum, perkalian dari penjumlahan. Contohnya di sini ada suku XYZ atau dua ini ya. Nah, mintermnya atau sukunya itu X0, Y0, ini akan sukunya nih X aksen dengan Y aksen. Nah, dilambangkan dengan M0. Kemudian 01, X aksen, Y aksen. Di sini kalau minterm ini yang diutamakan, yang positifnya itu 1, yang utamakan 1. Jadi kalau bentuknya 0 ini berarti ada aksen-aksennya, ada. Nah, ini ya X aksen, Y aksen berarti ini 00. Tapi kalau tidak ada aksennya ini berarti 1. Contohnya nih X aksen Y berarti 01. Nah, kemudian ini kebalikan dari atau inverse dari maxterm. Kalau maxterm itu penjumlahan dari perkalian, artinya dijumlah XY-nya. Nah, ini. Nah, di sini kalau X-nya tidak ada aksennya, ini 0, kebalikan atau inverse dari minterm. Kalau di minterm, 0 itu adalah aksen, kalau di sini tidak, yang aksen itu yang satu-satu. Contohnya ini di 1, kalau di minterm ini Y-nya Y, tapi di sini Y aksen, tapi di sini N, di sini OR, karena tambah. Kemudian untuk yang 01 berarti X, Y aksen. Kemudian tuh yang 11 ini X, Y, atau tidak ada ini aksennya. Ya, ini saya sebut tadi sukunya X, Y, berarti di sini yang diutamakan 1, 1. Kalau di maxterm yang diutamakan yang 00. Contohkan ini tidak ada aksen-aksennya, berarti sini 00. Kalau
ada aksennya berarti 1. Ini hanya inverse dari min term dan action. Nah, untuk lambangnya karena ini 00 berarti di sini M0, di sini M1, ini jumlahnya nanti 101. Ini adalah deret bilangan desimal. Jadi di sini 01 ini adalah M2 jumlahnya, karena di sini ini adalah urutan ke-1, ini 2. Nanti kalau ada variabelnya di sini 4, tidak ada 3 kan, karena ini desimal. Kemudian kalau ini 0 berarti yang satu 0. Ini baris yang kedua berarti ini 2. Makanya di sini ini M2. Nah, karena ini 1 di sini hasilnya 2, ini ditambah 1 maka ini menjadi M3. Nah, ini kebalikannya dari min term. Berikut ada tabel kanonik untuk 3 variabel. Nah, ini 3 variabelnya. Ada 3 variabel X, Y, Z. Nah, untuk min termnya, kalau yang 00 sukunya itu 00 berarti di sini X aksen, Y aksen, Z aksen. Maka ini adalah M0 karena dijumlahkan 0. Nah, ini saya tadi lambangnya ini 1, jumlahnya 1, ini 2, ini 4 nilainya ya, 4 desimalnya ya. Kemudian kalau ini M1, kenapa 1 jumlahnya? Ini 001. Ini X aksen, Y aksen, Z. Z-nya tidak ada aksennya, maka ini 1. Ini M1, ini jumlahnya 1. Kemudian yang ketiga 011, ini M3. Karena jumlahnya ini yang satunya ini di atas ini adalah nilainya 1, kemudian satunya ini nilainya 2. Berarti 2 tambah 1 ini 3. Berikutnya 001, ini kenapa 4 hasilnya? Ini adalah yang positif, ini min term. Ini di sini. Maksimumnya juga tinggal menginversekannya aja. 0, 0 berarti satunya ada di kolom keempat. Ini kolom ke-1, 2, dan 4. Berarti ini satunya berarti ada nilai 4. Ini makanya nilainya 4. Kemudian ada kolom berikutnya 1, 0, 1. Nah, ini yang 1 ini nilainya berapa di sini? Nilainya 1. Yang ini kolom kedua nilainya 0. Nah, kolom ketiga ini nilainya 4. Maka 4 tambah 1 di sini 5. Berikutnya yang ke baris berikutnya 0 di sini 0. Ini 1 nilainya berapa di sini? Lihat di sini 2. 2. Yang ini 1 nilainya berapa? 4. Berarti 2 tambah 4 hasilnya 6. Yang terakhir, kenapa ini 7? Ini kan 1, berarti ada nilainya. Kolom ke-1 ini nilainya 1, ditambah kolom kedua, ini kan 1, ya. Nilainya 2, kolom ketiga ini nilainya 4 di sini. Jadi 4 tambah 2 tambah 1 di sini nilainya 7. Berikutnya, kebalikannya max term juga demikian. Tinggal inversekan saja. Di sini perbedaan min term dan max term. Perbedaan min term dan max term ini untuk membentuk min term, perhatikan kombinasi peubah yang menghasilkan nilai 1. Jadi di sini min term ini tadi fokusnya tuh ke angka 1. Kombinasinya 001, 100, dan 111. Ini dituliskan. Kalau 001 berarti 00-nya ada aksennya ini. X aksen, Y aksen berarti Z, berarti ini 001 yang ini. Berikutnya contoh 100, berarti satunya X, Y, 0-nya Y aksen, Z aksen. Kemudian ada lagi 111 berarti X, Y, Z. Ini kalau min term. Sedangkan max term ini untuk membentuk max term, perhatikan juga kombinasinya yang menghasilkan nilai 0 ini. Jadi fokusnya ini di 0. Kalau min terms, max term, sorry. Kombinasinya perhatikan di sini 00, 011, 100, 011, 101 dan 110. Ini dituliskan berarti kalau 00 itu yang enggak ada aksennya, kebalikan. Kalau di sini kalau 0 itu aksen, di sini 0 itu ini X, Y, Z. Jadi di sini 00 berarti tidak ada aksennya. X, Y, Z yang ini.
Nah, saya ininya berubah warnanya. Contohnya di sini, kalau 0, 0, 0 berarti ini X, Y, Z. Berarti kemudian kalau 0, 1, 0 ini X, Y aksen Z. Jadi 0, ini X-nya 0, 1 itu Y aksen. Kebalikan kalau di atas tadi Y aksen itu 0, kalau di bawah Y aksen itu 1. Makanya di sini. Kemudian Z, Z-nya 0. Berikutnya ada 1, 0, 1, 1. Berarti 0 itu adalah X, 1 adalah Y aksen, kemudian Z, satunya satu lagi Z aksen. Kemudian ini yang terakhir, yang berikutnya, saya pilih warnanya. Nah, ini berikutnya yang ini. 1, 0, 1. Berarti kalau satu aksen, Y-nya 0, Z-nya ini yang ini. Z aksen. Kemudian X aksen, Y aksen dan Z. Berarti ini 1, 1, 0. Jadi di sini kalau aksen di sini nilainya 1, kalau yang kalau di sini aksennya 0, kalau variabel tidak aksennya 1, kalau di sini kebalikan. Aksennya 1, nilai murninya 0 di sini fokusnya. Nilai fokusnya 0, yang di maxterm, yang di minterm 0. Notasi sigma dan notasi post ini berguna untuk mempersingkat penulisan. Itu sebagai ekspresi dari SOP, SOP, dan post. Jadi SOP itu notasinya sigma, sedangkan post itu nanti produk. Nah, contoh soal diberikan sebuah tabel kebenaran dari variabel X, Y, Z dengan nilainya seperti tertera di bawah ini. Dari tabel di atas menyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP dan POST. Jadi let's answer, kita jawab. Jadi SOP itu perhatikan kombinasi peubah yang menghasilkan nilai 1. Tadi seperti yang saya bilang. Perhatikan kombinasi yang menghasilkan nilai 1. Perhatikan. Kalau SOP nilainya 1, maka X aksen, Y aksen, dan Z aksen itu yang mana? X aksen berarti 00. Berarti di sini M1 seperti tadi yang di sini. M1 001. Di sini kita udah ada M3 001 tadi di sini. X aksen karena ini aksennya ini 001, berarti di sini M1. Kemudian ini nilainya 100. 100 itu nilainya berapa? Tadi yang ini kita ingatkan tadi keempat ini keempat 1, 2, dan 4, kolom keempat. Berarti ini 00, berarti tinggal 4. Berarti sini M4. Nah, di sini kalau yang ketiga ini, kolom yang ketiga ini X, Y, Z, berarti di sini nilainya adalah 1, 1, 1. Seperti tabel ini, kalau ini 1, 1 kita jumlahkan ini. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 4 ini adalah 7. Maka bentuk lainnya M7. M7 itu nilainya berapa? Kalau M1 tadi nilainya 1, dari mana nilai 1? Karena ini 0, 0, 1. Lihat tabelnya ini. 1, 2, 4. Kalau ada 4 variabel berarti 8 di sini. Kan ini 2, ke desimalnya 2. Nah, ini nilainya M1 adalah 1 didapat dari ini tadi, 001. Nilainya 1 di sini. Kemudian M4 nilainya di sini M4. Ini nilainya adalah 4. 4 dari mana? Ini angkanya 001. Berarti 1, 0 nggak ada nilai. Yang satunya ini nilainya 4. Yang ketiga ini adalah 7. 7 dari mana? Karena ini 1, 1, 1. Berarti kita jumlahkan tadi desimal 1 tambah 2 tambah 4 adalah
Sehingga sigmanya bentuknya adalah 1,4,7. Ini yang SOP. Kemudian kalau yang POS, kita perhatikan lagi kombinasinya. Kombinasi POS itu menghasilkan nilai 0. Kita kombinasi fokusnya ke yang POS. Nilai 0. Maka kalau ada X, Y, Z, ini berarti nilainya adalah di sini 1, 0, 0, sorry. Saya buat ini ya. Ini 0, 0, 0. Nah, kalau yang ini X, Y aksen Z, berarti sini 0, ini 1, ini 0. Kemudian X aksen X 0, Y aksennya pasti 1, ini Z aksen 1. X aksen itu 1, Y 0, Z aksen 1. Kemudian X aksen 1, Y aksen 1, dan ini 0. Ini bentuknya kalau yang ini 00, saya batasin ya. Tadi ini. Nah, kalau 00 ini adalah bentuk dari bentuk lainnya M0. Nah, M0 kemudian 012 ini M2 karena ini tadi ingat kolomnya saya cara cepatnya 1 2 4, kalau ada 4 periode 8, kalau ada ini lagi 16 gitu ya. Berikutnya yang 011 ini M2. Yang 011 ini M3. Berikutnya 101 M5. 110 ini M6. Nah, kita jumlahkan M0 itu hasilnya berapa sih nilainya? M0 itu karena ini 00, di sini tidak ada satunya, berarti jumlahnya di sini 0, posnya 0. M2 itu yang satunya di mana? Yang satunya dibagi kolom kedua, berarti nilainya 2. Ini kolom kedua. Ini ya, jadi saya ininya 1 nilainya 2, 4. Karena satunya ini yang aktifnya berarti nilainya 2 yang ini. Kalau yang ini 1, 2, 4. Nah, ini satunya yang aktif ini. 1 ditambah 2 ini maka nilainya 3. Kemudian yang ini 1, 2, 4. Ini yang 1 nilainya 1, yang 2 0, berarti nggak ada. Berarti yang 4 ini, yang satu lagi 4, berarti 1 tambah 4 di sini 5. Yang 6 ini berikutnya M6 ini dari 1, 2, 4. Ini yang 0 ini 1, berarti yang angka 1 ini nilainya 2. Angka satunya lagi 4, berarti 2 tambah 4 di sini 6. Sehingga posnya adalah 0, 2,3,5,6. Ini jawabannya. Berikutnya nanti latihan soal dan konversi dalam bentuk kanonik. Jadi nanti ini latihannya, kamu yang mencari silakan dilatih. Kemudian kita konversi antar bentuk kanonik. M aksen M kecil J aksen sama dengan M besar J aksen. Artinya ini kalau fungsi boolean dalam bentuk SOP-nya X, Y, Z, nanti silahkan dikonversikan di sini. Bentuk fungsi boolean. Bentuk baku, jadi 2 bentuk kanonik adalah bentuk dasar yang diperoleh dengan membaca fungsi dari tabel kebenaran. Nah, bentuk ini umumnya sangat jarang muncul karena setiap suku atau term di dalam bentuk kanonik ini harus mengandung literal atau peubah yang lengkap, baik dalam bentuk normal X atau dalam bentuk komplement X aksen. Cara lain untuk mengekspresikan fungsi boolean itu adalah bentuk standar. Nah, pada bentuk ini suku-suku yang dibentuk fungsi dapat mengandung 1, 2, atau sejumlah literal. 2 tipe bentuk baku adalah baku yang XOP ataupun baku POS. Di sini contohnya ada fungsi XYZ, maka di sini akan sama dengan Y aksen tambah XY ditambah X aksen YZ. Ini dalam bentuk SOP. SOP itu bentuknya N ya, jumlahan. Sum of product. Kalau di sini product of sum, jadi kebalikannya.
Jadi kita menjumlahkan dari hasil perkalian. Kalau di sini menjumlahkan hasil perkalian, di sini penjumlahan, hasil penjumlahan dikalikan post of product of sum di ini, post. Berikutnya aplikasi aljabar boolean. Aplikasi aljabar boolean. Ini mempunyai aplikasi yang luas, antara lain bidang jaringan pensaklaran dan ada rangkaian digital. Aplikasi dalam jaringan pensaklaran atau switching network itu contohnya nih saklar. Ini adalah objek yang mempunyai dua buah keadaan, yaitu buka tutup. Jadi kalau kita lihat saklar lampu pasti ada dua kondisinya, ada buka dan tutup. Nah, kita asosiasikan setiap perubahan dalam fungsi boolean sebagai gerbang atau gate di dalam saluran yang dialiri listrik, air, gas, informasi, atau benda lain yang mengalir secara fisik. Gerbang ini dapat berupa keran di dalam pipa hidrolik, transistor, atau dioda dalam rangkaian listrik. Dispatcher pada alat rumah tangga atau sembarang lain yang dapat melewatkan atau menghambat aliran. Jadi gate ini bisa kita analogikan ya. Jadi untuk aplikasi aljabar boolean tadi. Contohnya di sini ada rangkaian seri dan paralel. Nah, kita dapat menyatakan fungsi logika untuk gerbang yang sesuai. Nah, pada fungsi tersebut, peubah komplement menyatakan close gate, sedangkan peubah bukan komplement menyatakan open gate. Contohnya di sini X-nya, Y-nya, ini B. Sedangkan saklar hubungan seri logikanya N. Kalau hubungan seri, ini logika pakai N itu perkalian. Sedangkan saklar penghubung paralel itu logikanya OR atau penjumlahan. Jadi bentuknya seperti ini penggambarannya. Kemudian rangkaian seri dan paralel yang ada contoh 3 bentuk gate paling sederhana. Outputnya B, ada jika dan hanya jika X tertutup. Nah, outputnya ini B, kalau jika dan hanya jika X-nya ditutup. Kalau saklarnya ditutup, akan mengalir output tersebut. Kalau saklarnya dibuka, ya enggak. Nah, di sini yang kedua contohnya, output B, jika dan hanya jika X dan Y ditutup. Ini N. Berarti kalau ini ditutup, mengalirlah saklar ini mengalir ke B. Seperti itu. Kemudian ada yang ini yang paralel. Kalau yang ini seri, yang ini paralel. Output C ini jika dan hanya jika kalau X atau Y yang ditutup, ini mengalir arusnya kalau X ditutup ini akan mengalir ke sini. Atau di sini OR ya. Kalau yang X ditutup atau boleh kedua-duanya. Jadi makanya di sini plus atau OR. Di sini X dan Y N dikali. Jadi nggak bisa kalau salah satu yang ditutup belum nyampe arus listriknya di sini. Berikut aplikasi dalam rangkaian digital. Kalau di sini arus listrik ya, N or dalam dioda gitu ya. Yang berikutnya aplikasi dalam rangkaian digital. Nah, rangkaian digital ini biasanya dimodelkan dalam gerbang logika. Ada 3 macam gerbang logikanya. Ada N, ada OR, ada NOT. Nah, untuk gerbang NOT atau inverter itu seperti ini simbolnya. Ini inverter atau NOT. Gerbang OR ini seperti ini. Nah, gerbang N seperti ini. Jadi OR itu yang ujungnya runcing. N itu yang tumpul ya ujungnya. Sedangkan NOT ini segitiga ada inverter, bentuk inverter. Nah, ini latihan bisa kalian kerjakan nanti. Berikutnya kita masuk ke contoh bentuk rangkaian digital. Nah, nyatakan fungsi X, Y, Z itu akan sama dengan XY ditambah X aksen Y ke dalam rangkaian logika. Maka di sini XN, berarti N itu seperti ini ya, XN, XY. Ini seperti ini, bentuknya N. Karena di sini X aksen Y, berarti kita membutuhkan inverter. Ini dinotkan karena aksen. Kemudian ini di-OR-kan, ditambahkan. Jadi ini simbolnya seperti ini, OR. Sehingga menghasilkan di sini XY ditambah X aksen Y.
Seperti itu. Lihat lagi tadi simbol-simbolnya. Berikutnya ada penyederhanaan fungsi boolean. Nah, fungsi boolean ini seringkali mengandung operasi-operasi biner yang tidak perlu, literal atau suku-suku yang berlebihan. Contohnya di sini ada fungsi XY. Ini akan sama dengan X aksen ditambah X Y aksen ditambah Y aksen ditambah Y aksen. Dapat disederhanakan ini akan menjadi X aksen. Nah, penyederhanaan fungsi boolean ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu secara aljabar, kemudian menggunakan peta Karnaugh, yang ketiga menggunakan Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Yang pertama kita bahas itu cara aljabar. Nah, jumlah literal di dalam sebuah fungsi boolean dapat diminimumkan dengan manipulasi aljabar. Sayang tidak ada aturan khusus ya yang harus kita ikuti untuk menjamin menuju ke jawaban akhir. Nah, metode tersedia adalah di sini prosedur cut and try yang memanfaatkan postulat, teorema dasar, dan metode manipulasi lain yang dikenal. Contohnya di sini ada fungsi XY. Nah, di sini fungsi XY-nya itu akan sama dengan X ditambah X aksen Y. Ini kalau kita sederhanakan, ini akan sama dengan X ditambah X aksen di sini. X itu ditambah X aksen itu akan sama dengan 1. Kemudian X ditambah Y, tetap saja karena X aksen ditambah, ini kita keluarkan tadi X-nya. Kemudian X ditambah Y, dikali 1, ini akan menghasilkan XY. Berikutnya, kalau ada contoh, X fungsi XY ada X kali X aksen tambah Y. Berarti X dikali X aksen menghasilkan X kali X aksen. Ditambah, ini tambah, atau OR, ya, X kali Y. Nih. Nah, X kali X aksen itu menghasilkan nilai 0 ditambah XY. Berarti 0 tambah XY di sini menghasilkan XY. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya karena dengan cara aljabar. Kemudian yang kedua, peta Karnaugh. Nah, ini sebuah diagram peta yang berbentuk dari kotak-kotak yang bersisian. Nah, tiap sisi kotak mempresentasikan sebuah min term. Peta Karnaugh dengan jumlah kotak lebih dari 4 buah akan memiliki sisi yang berseberangan. Sisi yang berseberangan tersebut sebenarnya merupakan sisi yang bersisian juga. Artinya, sebuah peta Karnaugh dapat dibayangkan sebuah kubus atau balok silinder yang tersusun atas kotak-kotak tersebut atau kotak-kotak itu. Nah, pembangunan peta Karnaugh biasanya didasarkan pada tabel kebenaran fungsi boolean yang disederhanakan. Contoh di sini peta Karnaugh dengan 2 peubah. Ada duanya, M0, M1, M2, M3. Nah, ini 2 peubah itu X dan Y. Nah, ini peubahnya X, Y. Nilainya 0, 1, 0, 1. Berarti di sini 0, 0. Berarti X aksen, Y aksen. Kalau 0, ini pertemuan ini 0, 0. Berarti X aksen, Y aksen. Berikutnya 0, 1. Berarti X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian ini X-nya 1, Y-nya 0. Makanya X aksen, X, Y aksen. Berikutnya yang ini 1, 1. Berarti di sini X, Y. Nah, dari tabel kebenaran dan peta Karnaugh-nya ini akan menghasilkan 0, 0, 0, ini 1. Berikutnya 0, 1, 0, 1, 0, ini 0, 1, 1, ini 1. Nah, ini peta Karnaugh-nya fungsi X, Y. Kalau 0, 0 berarti 0. Kalau 0 di sini 1, ini masih 0. Kalau di sini 0, ini masih 0. Kemudian kalau 1, 1, baru di sini nilainya 1. Nah, fungsi boolean yang mempresentasikan tabel di atas itu fx adalah x kali y atau x n y kali y. Berikutnya dari peta Karnaugh dengan 3 peubah sama caranya juga sama. Kita tinggal membacanya. Di sini 3 peubah, ada variabel x, di sini ada variabel y, z. Nah, di sini kita berikan tabel peta kebenarannya. Di sini ada x, y, z. Berarti kalau di sini x-nya 0, di sini
ini adalah bentuk kalau di sini 00, ini 11, nah yang ini adalah mirroring-nya. Mirroring dari 0 atau inverternya ini. Kalau di sini 00 berarti di sini 11. Kalau di sini 01 berarti sini 10, mirroring-nya di sini. Kemudian kalau di sini nilainya 0, kita ini ya, kita cara membacanya ini. Ini kita iniin kolom dan baris. Kalau ini 0, 0, 0 berarti X aksen, Y aksen, Z aksen. Kalau di sini kita bacanya 0, 1 berarti 0 Y aksen, X aksen, Y aksen, dan Z aksen, dan seterusnya. Itu seperti itu membacanya. Nah, kemudian kita untuk peta karnapnya juga demikian cara membacanya. Ini seperti ini mirroring dari ini tadi. Kalau di sini 00 berarti di sini 11. 01 di sini 10. Tinggal kita bacakan ininya saja. Nah, fungsi boolean seperti ini akan mempresentasikan kebenaran X aksen Y, Z aksen ditambah X, Y, Z aksen ditambah X, Y, Z. Seperti itu. Berikutnya kita masuk ke teknik minimisasi fungsi boolean dengan Verta-Karnap. Nah, menggunakan Verta-Karnap ini pasti kita menyederhanakan fungsi. Contohnya di sini fungsi boolean ada X aksen Y, Z ditambah OR di sini, OR ya, X, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y, Z ditambah atau OR X, Y, Z aksen. Nah, Verta-Karnapnya itu kita gambarkan seperti ini. Kalau X 0, X aksen, Y, Z, di sini mana ininya. Nah, di sini kalau nilainya 1, berarti inilah nilai satunya. Ini yang bersisian tadi. Jadi, di sini menyederhanakan fungsi dilakukan dengan menggabungkan kotak-kotak yang bersisian, yang nilainya 1, 1. Meskipun ini tidak bersisian, kalau ini kita satukan. Yang ini bersatu, yang ini. Seperti itu. Silakan dikerjakan contoh-contohnya. Kalau ada pertanyaan silakan di chat di grup WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.